Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Bu Susi, ini kan proses pengusutan kasus, penyidikan tengah berlangsung. Iya, ada perspektif yang berbeda, ada narasi yang berbeda juga yang tentu perlu untuk diluruskan dan ditarik benang merah bagaimana kronologinya dari awal. Lalu bagaimana kemudian LPSK ini hadir untuk memberikan peranannya kepada pihak keluarga korban, khususnya sudah menyetujui atas pengajuan permohonan perlindungan ini, termasuk mengenai restitusi, ganti rugi. Ya, yang tentu pertama ya kami akan melakukan penelahan ya, termasuk juga penelahan ini berkaitan dengan proses penegakan hukumnya. Nah, setelah itu nanti apakah kami akan terima atau tidak nanti kami akan diskusikan di antara para pimpinan LPSK. Kalau nanti kita terima, nah berkaitan dengan bentuk perlindungan, tentu saja ini berkaitan erat dengan hasil penelahan yang kami dapat, satu. Yang kedua juga berkaitan erat dengan permohonan yang sudah diajukan oleh para pemohon ini ya. Nah, berkaitan dengan bentuknya. Nah, terus baru kemudian kita berikan perlindungan ya. Nah, karena perlindungan ini kami harapkan bahwa kami akan bisa melakukan perlindungan secara maksimal ya. Dengan ini, maka kami harapkan para saksi dan korban mungkin dengan perlindungan kami akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya dan secara terang benderang sehingga kasus ini terungkap begitu ya. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi perlindungan LPSK ini sebenarnya untuk membantu ya proses penegakan hukumnya dalam kasus ini untuk mengungkap kejahatan yang memang terjadi ya. Nah, yang sebenarnya seperti apa. Yang pertama, yang kedua bantuan dan kemudian restitusi ini kan hak dari para korban dan keluarganya. Nah, ini yang perlu nanti akan kami ajukan ya di dalam sidang tersebut. Oke, Bu Susi, ini biasanya menurut pengalaman LPSK sendiri atau Bu Susi dari kasus-kasus yang mungkin pernah ditangani, biasanya potensi ancaman yang dihadapi ini seperti apa sih Bu ketika kasus ini berkaitan dengan oknum penegak hukum begitu? Ya, macam-macam ya Mbak ya, nggak bisa digeneralisir, tergantung kasusnya seperti apa. Yang pasti kami sih berharap kasus ini berjalan gitu ya, sesuai dengan janji dari Panglima TNI ya kemarin disampaikan bahwa ini berjalan dan kemudian juga ada kasus lainnya nih yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan penggelapan. Itu juga perlu diungkap menurut saya karena ini kan juga masalah lain yang selama ini juga ya ada beberapa kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu ya. Yang kemudian ada penggelapan dengan mobil rental atau mobil leasing dan sebagainya kemudian berakibat atau berujung pembunuhan. Nah, ini yang semoga tidak ada, semoga dengan kasus ini terbukalah kasus-kasus yang lain berkaitan dengan ini gitu. Baik, Pak Iskandar, nanti di tubuh TNI sendiri bagaimana proses persidangan ataupun proses penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kasus ini? Ini pengalaman saya ya, selama saya di TNI, saya 40 tahun loh Mbak pensiun di TNI itu. Jadi saya tahu banget lah ya. Apalagi kita tahu nih, Panglima TNI kita Pak Agus, ya itu orangnya sportif. Kepala Staf Angkatan Laut Pak Ali, itu orangnya sportif. Pangkonya juga ini sportif semua ini. Ya. Dan Puspomnya Pak Sasmito juga sportif. Saya yakin, saya percaya ini nanti pada saat sidang, ini akan dibuka untuk umum kok. Siapa aja boleh lihat. Pengadilan militer ya Pak ya? Pengadilan militer tapi dibuka untuk umum. Saya yakin, saya percaya itu. Bahkan mungkin untuk mengedukasi, kita kepingin hadir di sini mengedukasi supaya jangan ada kejadian lagi. Silakan, mungkin saya usulkan dan Puspom buat jadwal. Ya, jam sekian ada sidang ini biar media semuanya bisa lihat, masyarakat tahu semuanya. Contoh kasus Cebongan, itu paling berat dulu. Kita buat terbuka semuanya, orang senang semuanya. Nah, ini harapan kita jangan terulang lagi. Jadi maksud saya begini loh ya. Ini kan kasus sudah lah. Ini mungkin Mas ini Mas Agam ya. Saya hormat sama Mas Agam orang tuanya. Mudah-mudahan kasus ini menjadi apa ya? Menjadi tonggak ya supaya kita membenahi semua struktur kita. Filter pertama kita. Polisi sebagai pengayom kita. Di sini mudah-mudahan kita jadi filter supaya jangan ada korban-korban berikutnya lagi. Bagaimana kita menjamin kenyamanan bagi masyarakat kita semuanya.
Kalaulah ada minta pertolongan ya ditolong. Oke. Kalaulah ada ini kita lihat coba mungkin Baik, Pak 911 kita begitu hebatnya kan. Begitu dipanggil datang semuanya kan. Mau itu polisi, mau itu ambulan, kebakaran semua Oke. datang kok, Mbak. Oke, Nah, ini itu kita- catatan untuk perbaikan ya, tentunya. Catatan untuk perbaikan. Jadi juga saya himbau mungkin Pak Kapolri, Pak Sigit, marilah kita benahi semuanya ini karena Bapak adalah pemimpin tertinggi di polisi supaya semuanya orang tidak takut lagi malam-malam jadi dibegal, perampokan sepeda motor dan Oke. semuanya. Ini Baik. himbauan dari kami Baik, semua Pak dan Iskandar. saya pribadi Iskandar Sitompul tidak benci ya dengan saudara kami polisi, teman-teman kami polisi semua. Bahkan mertua saya juga polisi baik, Brimob, Pak Iskandar. Komandan Brimob di Surabaya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mas Fahmi, catatan mungkin ketika melihat kasus ini, melibatkan oknum penegak hukum, polisi, TNI seperti apa, Mas Fahmi? Ya saya kira Singkat ini pembelajaran yang baik ya. Apa namanya, kita prihatin dengan situasi ini, tapi kita juga harus mendapatkan pembelajaran yang baik terkait pembenahan ke depan gitu ya. Pertama soal kepatuhan pada hukum itu sangat penting ya. Bukan hanya terkait dengan penembakannya ya, tapi juga terkait dengan keterlibatan oknum-oknum prajurit kita dalam hal-hal yang bersifat ilegal. Nah, ini yang perlu ini saya kira aturan mainnya sudah jelas ya, ketentuan-ketentuan sudah banyak, sudah jelas semua. Tinggal kemudian bagaimana pengawasan ini, praktek pengawasan ditingkatkan ya di lapangan, termasuk oleh para pimpinan satuan dan keteladanan mereka juga diharapkan. Yang kedua soal pengendalian diri ini tadi, pengendalian diri ini juga sangat penting ditekankan, terutama bagi mereka yang ya terutama kayak Kopaska ini kan interaksinya sebenarnya tidak banyak dengan masyarakat sipil ya. Sehingga mungkin mereka juga perlu diedukasi lebih lanjut ya soal bagaimana berinteraksi melakukan interaksi sosial yang wajar dan patut begitu. Oke, baik, itu dua catatan penting dari kasus ini, Mas Agam. Singkat saja mungkin harapannya seperti apa untuk ke depan penanganan kasus ini? Ya, jadi untuk kasus ayah saya ini memang sudah sejalur ya. Jadi ketika kami mendapatkan penodongan, lalu kami melapor ke Polsek Cinangka untuk mendapat pendampingan, tapi ditolak begitu saja. Dan kami pun ini sangat urgensi karena mobil kami ini bergerak dan tersisa hanya 1 GPS. Kalau kami tidak cepat dalam pengejaran pun bisa saja mobil saya hilang begitu saja begitu. Jadi pesan dari saya, tolong dikawal tuntas pelaku penembakan ayah saya, dan saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi Bapak Panglima Agus Subianto mengatakan jika memang ada anggota saya terlibat maka dipecat dan dipenjara begitu, Mbak. Oke, baik, dikawal dengan tuntas dan seadil-adilnya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir malam hari ini, Pak Iskandar, Mas Fahmi, Mas Agam. Terima kasih, kita tentu ikut mendoakan untuk proses ke depan, dan Bu Susi juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia.